Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Khairina Nurizati. Kali ini kita belajar tentang akuntansi dasar, yaitu mengenai transaksi keuangan dan persamaan akuntansi. Oke, kita mulai dulu dengan transaksi bisnis ya, atau transaksi keuangan. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian ekonomi yang terjadi dalam kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Namun tidak semua kejadian ekonomi tersebut dicatat ke dalam suatu sistem akuntansi. Hanya transaksi bisnis saja yang akan dicatat di dalam catatan akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan transaksi bisnis? Jadi suatu transaksi bisnis adalah suatu kejadian ekonomi atau kondisi yang secara langsung mempengaruhi posisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasi entitas tersebut. Nah, sebagai organisasi yang bertujuan memperoleh laba, perusahaan pasti kan berusaha untuk menghasilkan barang dan jasa ya yang akan dijual kepada konsumen dengan harga yang menguntungkan. Nah, untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut, perusahaan membutuhkan sarana dan sumber dana seperti itu. Nah, keberhasilan perusahaan untuk memperoleh laba yang diinginkan ditentukan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Jadi antara sumber pendapatan dan juga sumber dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan tersebut itu tentunya saling berkaitan, yang setiap transaksi yang memiliki esensi ekonomi atau esensi bisnis itu disebut dengan transaksi bisnis yang nanti kita masukkan ke dalam sistem akuntansi untuk outputnya adalah laporan keuangan. Nah, ini persamaan akuntansi yang akan menjadi dasar pembahasan kita dalam akuntansi pada umumnya, akuntansi secara keseluruhan, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Apa sih yang dimaksud dengan aset? Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan bagi perusahaan. Aset itu ada aset lancar, aset tidak lancar ya. Aset lancar contohnya kas, piutang, persediaan, seperti itu. Kalau aset tetap itu contohnya gedung, bangunan, mesin, kendaraan, itu aset tetap. Kemudian liabilitas. Liabilitas adalah atau kewajiban ya. Kalau dulu menyebutnya liabilitas itu kewajiban, kalau aset itu dulu menyebutnya harta atau aktiva gitu ya. Liabilitas adalah kewajiban masa kini yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya atau manfaat ekonomi. Itu definisi dari liabilitas. Kemudian ekuitas. Ekuitas kalau dulu menyebutnya modal ya. Sebenarnya kalau di akuntansi, ekuitas itu lebih ke hak residual atau hak yang dimiliki oleh pemilik atas aset ya, setelah aset-aset tersebut dikurangi dengan liabilitas yang harus dibayarkan. Jadi ekuitas itu sisa ya, sisa dari aset setelah dikurangi dengan utang. Nah, persamaan ini ya, misalnya di sini kan aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Maka untuk memperoleh ekuitas ini aset dikurangi dengan liabilitas. Jadi ekuitas itu, saya ulangi, adalah hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Kemudian penghasilan atau pendapatan. Penghasilan adalah aliran masuk aset atau sumber daya ekonomi ke dalam perusahaan yang diperoleh dari pihak lain sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa perusahaan. Selanjutnya beban adalah sejumlah pengorbanan yang
dikeluarkan atau aliran sumber daya ekonomi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh laba. Itu untuk persamaan akuntansi dan definisi dari unsur-unsur atau elemen-elemen laporan keuangan. Selanjutnya adalah analisis transaksi. Nah, analisis transaksi di sini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dampak dari transaksi-transaksi ya. Setiap penambahan atau pengurangan akibat dari suatu transaksi itu dampaknya bagaimana terhadap elemen-elemen dalam persamaan akuntansi. Misalnya ketika kita menerima setoran modal dari pemilik, itu kan sebuah transaksi bisnis ya, transaksi ekonomi. Itu dampaknya bagaimana terhadap penambahan atau pengurangan elemen-elemen tadi, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Bagaimana dampaknya? Atau misalnya kita membayar gaji pegawai, bagaimana dampaknya terhadap 5 elemen tadi, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan analisis transaksi. Selanjutnya hubungan aset dengan sumber-sumber aset. Jadi kita bisa sederhanakan definisi aset tadi menjadi apa saja kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, aset tersebut bisa berasal dari modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan, atau bisa juga berasal dari sumber lain, yaitu dari kreditur. Pinjaman, perusahaan mencari pinjaman dari luar perusahaan. Nah, kreditur dan investor atau pemilik itu menyetorkan atau memberikan dana ya, menjadi sumber dana kepada perusahaan. Jadi perusahaan menerima harta berupa kas dari investor dan kreditor. Nah, aset berupa kas tadi kemudian diubah oleh perusahaan menjadi aset-aset lain yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu memperoleh laba. Aset-aset berupa misalnya gedung atau pabrik, kemudian peralatan, perlengkapan kendaraan yang digunakan sebagai alat produksi untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, perusahaan menggunakan alat produksi tersebut untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu diperoleh, misalnya ada hasil produksi, barang dagang, jasa yang kemudian diberikan atau diserahkan kepada konsumen. Dari penyerahan barang dan jasa kepada konsumen tadi, perusahaan menerima pendapatan berupa aset yang kemudian bisa dikonversi menjadi kas. Nah, aset tersebut yang hasil dari penjualan tadi kemudian diolah perusahaan sehingga pada akhirnya menjadi laba, yang laba tersebut dapat dibagikan kembali kepada pemilik atau dikembalikan sebagai pengembalian utang atau kewajiban kepada kreditur. Itulah kenapa di sini arah panahnya adalah arah panahnya adalah dua ya. Dua arah panah di sini, yang artinya kreditur dan investor menyerahkan dana ke perusahaan, kemudian perusahaan mengolah dana tersebut untuk berproduksi atau beroperasional yang menghasilkan laba yang pada akhirnya harus mengembalikan kepada kreditur dan investor juga. Kreditur berupa pokok utang dan bunganya, kemudian investor berupa dividen atau pembagian hasil ya dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik. Selanjutnya macam-macam bukti transaksi yang kita akan nanti gunakan sebagai dasar dalam mengakui dan mengukur transaksi ekonomi atau transaksi bisnis.
Dari jenisnya kita bisa lihat ada bukti internal dan bukti eksternal. Kalau bukti internal itu bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan sendiri, sementara bukti eksternal dibuat oleh pihak eksternal dan kemudian diterima oleh perusahaan. Yang keduanya ini menjadi bukti yang penting ya, karena kita akan gunakan untuk cross check antara catatan internal serta bukti yang diperoleh dari pihak eksternal. Kemudian untuk metode pengarsipannya ada berbasis tanggal, kemudian berbasis nomor, dan berbasis abjad. Selanjutnya tahapan perlakuan transaksi dalam akuntansi. Jadi ketika sebuah transaksi atau kejadian atau peristiwa itu terjadi, terus kita apakan gitu ya untuk kemudian menjadi sebuah proses dan outputnya adalah laporan keuangan. Yang pertama adalah pengakuan. Kita mengakui apakah sebuah peristiwa itu, apakah sebuah transaksi itu memenuhi kriteria untuk dicatat di dalam sistem akuntansi. Jadi pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan. Jadi apakah sebuah peristiwa, apakah sebuah transaksi ini memenuhi kriteria untuk dicatat di dalam sistem akuntansi. Kriteria minimalnya adalah yang pertama, terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar atau mengalir masuk ke dalam perusahaan ya, ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. Terus apakah kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Artinya angkanya itu benar dan valid. Seperti itu. Nah, ketika terpenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka sebuah transaksi atau sebuah peristiwa itu bisa diakui ke dalam sistem akuntansi. Contohnya, bagaimana sebuah, misalnya nih ada peristiwa jual beli. Apakah sebuah peristiwa jual beli itu dapat kita akui sebagai transaksi pendapatan? Ya, misalnya, ada kemungkinan bahwa nantinya di masa depan akan ada manfaat ekonomi atau sumber daya yang mengalir masuk ke kita, ke perusahaan. Dan nilainya itu bisa diukur atau diestimasi dengan andal gitu ya. Kalau memenuhi kriteria itu, maka sebuah transaksi tadi atau sebuah peristiwa tadi bisa kita akui menjadi transaksi pendapatan. Oke, itu yang pertama, mengakui dulu. Kemudian yang kedua adalah mengukur. Mengukur itu terkait berapa sih angkanya ya. Tadi kan kita sebuah peristiwa, ini kita akui sebagai transaksi apa enggak? Kalau diakui transaksinya apa? Misalnya ya transaksinya pendapatan. Oke, bisa kita akui. Lalu kemudian berapa angkanya? Nah, itu yang disebut dengan pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos di dalam laporan keuangan. Jadi berapa nilainya, berapa angkanya, itu pengukuran. Nah, pengukuran ini macam-macam metodenya ya. Bisa menggunakan nilai atau biaya historis apabila peristiwanya langsung ya pada saat itu, dan angka atau biayanya itu bisa diukur dengan andal gitu, atau ada bukti transaksinya yang bisa diketahui angkanya secara pasti, biasanya menggunakan nilai historis. Tapi kalau yang menurut IFRS yang terbaru ada opsi metode pengukuran yaitu fair value atau nilai wajar. Itu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berdasarkan kondisi terkini dari suatu aset di suatu pasar gitu ya. Berapa nilainya itu berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, seperti itu menggunakan nilai wajar. Selanjutnya metode perlakuan selanjutnya adalah penyajian. Penyajian itu tadi kan udah diakui gitu ya sebagai transaksi pendapatan.
Terus angkanya juga sudah kita ukur menggunakan pengukuran. Terus bagaimana kita menyajikan atau kita menuliskannya ke dalam laporan keuangan. Itu disebut dengan penyajian, yaitu pemilihan akun-akun untuk disajikan secara bruto atau neto dan dapat memberikan informasi untuk menjadi laporan keuangan. Itu penyajian. Jadi bagaimana kita menuliskan atau memasukkannya ke dalam laporan keuangan, itu disebut penyajian. Setelah disajikan, misalnya pendapatan, itu kita masukkan ke laporan laba rugi beserta angkanya berapa. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pengungkapan. Jadi pengungkapan itu menentukan apakah suatu informasi itu harus diungkapkan atau tidak oleh perusahaan. Kalau pengungkapan sendiri ya, itu ada mandatory dan voluntary. Jadi ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sukarela. Kalau yang diatur oleh standar akuntansi keuangan ataupun oleh peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, maka itu menjadi pengungkapan wajib. Kalau belum diatur, maka menjadi pengungkapan sukarela. Contohnya pendapatan tadi ya, kalau di laporan yang 4 kan, laporan laba rugi, yang laporan laba rugi itu hanya pendapatan, misalnya pendapatan jasa, angkanya berapa. Tapi kita tidak tahu pendapatan jasa itu diperolehnya dari sumber mana saja. Nah itu kita ungkapkan, kita lakukan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Pendapatannya dalam kegiatan operasional yang mana, tapi tentu kita tidak semuanya ungkapkan di laporan keuangan, hanya yang jumlahnya material saja, seperti itu. Oke, kemudian macam-macam laporan keuangan ya, yang akan kita buat, yang akan kita pelajari selama mata kuliah pengantar akuntansi dan kemudian dilanjutkan ke akuntansi keuangan menengah. Yang pertama adalah laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi ini menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, dengan kata lain, laporan laba rugi ini bisa memberikan gambaran bagi kita mengenai keberhasilan atau kegagalan dari operasional perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya, yaitu memperoleh laba. Hasil operasi perusahaan ini diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Nah, kalau penghasilannya atau pendapatannya itu lebih besar dari beban, maka tentu perusahaan memperoleh laba. Kalau sebaliknya bebannya yang lebih besar, maka perusahaan mengalami kerugian. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Ini di sini menggambarkan alasan atau penyebab terjadinya perubahan dalam jumlah modal pemilik. Nah, apabila perusahaan memperoleh laba, maka tentu saja laba tersebut akan menambah modal pemilik. Sebaliknya, kalau perusahaan menderita kerugian, maka modal pemilik juga mengalami penurunan gitu ya, atau berkurang. Modal pemilik juga bisa berubah dengan adanya misalnya pemilik menambah setoran modalnya, atau adanya tambahan investasi yang dilakukan oleh pemilik. Atau kalau ini perusahaan perorangan, pemilik mengambil privé atau mengambil uang modal untuk keperluan pribadinya, itu juga mengurangi atau mempengaruhi proporsi dari modal pemilik. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan ini menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Itu bedanya dengan laba rugi. Kalau laba rugi itu periodik ya, antara misalnya Januari sampai Desember,
Sementara kalau neraca posisi pada saat itu, pada saat misalnya pas bikin laporan keuangannya 31 Desember, berarti posisi kas, posisi kewajiban, posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember. Tapi kalau laba rugi itu berapa kinerjanya, berapa pendapatannya mulai dari Januari sampai dengan Desember. Itu perbedaannya. Kemudian laporan arus kas. Laporan arus kas itu menggambarkan perubahan kas yang dimiliki perusahaan dari aktivitas operasi atau untuk aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi berapa kas yang masuk dan berapa kas yang keluar terkait dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Oke, demikian materi terkait transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.